Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Bu. Sebelumnya Ibu ucap terima kasih kepada Ananda semuanya telah menyempatkan hadir pada siang hari ini dengan melakukan bimbingan kelompok sesuai kesepakatan kita minggu lalu. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ananda sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini tujuannya itu adalah untuk melatih komunikasi, kerjasama, dan melatih kepercayaan diri Ananda semua. Apakah Ananda semua sudah paham? Paham, Bu. Di sini Ibu akan memberitahukan cara pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Ananda semua diharapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Tidak ada yang memotong pembicaraan teman saat teman berbicara. Paham Ananda semua? Paham, Bu. Baik, di sini ada 4 azas yang perlu kita patuhi. Yang pertama itu azas kerahasiaan, di mana bimbingan kelompok kita ini dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh bocor selain di dalam kelompok ini. Yang kedua ada azas kesukarelaan, di mana Ananda mengikuti kegiatan ini tanpa terpaksa dan kemauan sendiri. Yang ketiga itu azas keterbukaan. Ya, artinya di sini itu Ananda harus terbuka menyampaikan pendapat Ananda dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat ada azas kenormatifan, di mana Ananda semua menjaga sikap dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Apakah Ananda semua bersedia menerapkan 4 azas tersebut? Bersedia, Bu. Apakah Ananda semua ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan pertemuan. Sebelumnya, nama Ibu Cidya Putasari, boleh dipanggil Cia. Ibu tinggal di Jalan Biologi Gunung Pringgun. Umur Ibu 20 tahun, dan Ibu bekerja sebagai guru BK di sekolah. Apakah ada pertanyaan Ananda? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang akan bermain pencarian nama. Contohnya, Ibu Cia, Ananda? Manda, Bu. Manda, Ibu Cia, saya Manda. Apakah Ananda semua paham? Paham, Bu. Baik, apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, Ibu Cia. Ibu Cia, saya Manda. Ibu Cia, Manda, saya Sofia. Ibu Cia, Manda, Sofia, saya Aziza. Ibu Cia, Manda, Sofia, Aziza, saya Tinggi. Ibu Cia, Manda, Sofia, Aziza, Tinggi, saya Cece. Ibu Cia, Manda, Sofia, Aziza, Tinggi, Cece, saya Sinta. Cia, Manda, Sofia, Aziza, Tinggi, Cece, Sinta, saya Natasha. Ibu Cia, Manda, Sofia, Aziza, Tiwi, Cece, Sinta, Natasha, dan saya Raul. Sepertinya Ananda semua kelihatan masih tegang. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Boleh, Bu. Baik, ice breakingnya itu adalah tepuk berpola. Ibu akan memberi contohnya terlebih dahulu ya. Tepuk 1,
belum yang serentak ya. Kita mulai lagi ya. Tepuk 1, tepuk 5, tepuk 4. Nah, baik. Sepertinya Ananda sudah fokus ya untuk melakukan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ragu atau canggung di kegiatan kita pada siang hari ini? Tidak, Bu. Apakah Ananda semua sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Baik, kita akan membahaskan suatu topik yang dimana ada dua topik. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu yang ditentukan oleh PK, yaitu ibu sendiri sebagai pemimpin kelompok, dan topik bebas itu ditentukan oleh AK, yaitu Ananda semua anggota kelompok. Untuk bimbingan kelompok kita siang hari ini, ibu akan mengambilkan topik tugas, yaitu yang ditentukan oleh ibu sendiri. Materinya yaitu stres pada pelajar. Menurut Ananda, apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya stres? Siapa yang tahu? Bu, Baik, pada kalau Nola. tugas yang menumpuk, Bu. Ya, ada lagi? Banyak tekanan, Bu. Ya, betul. Emosional yang tidak stabil, Bu. Ya, itu adalah poin-poin penting yang terjadinya penyebabnya stres ya, Ananda. Ada juga penyebab stres yang umum yang terjadi pada pelajar. Yang pertama itu tekanan dari keluarga. Yang kedua itu ada beban tugas yang menumpuk, kurangnya waktu istirahat. Namun, stres sebenarnya bisa dikelola dengan tepat dan tidak mengganggu prestasi belajar dan kesehatan fisik kita. Nah, bagaimana perasaan Ananda semua saat sedang mengalami stres akibat belajar? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mengalami stres akibat belajar? Bu, Ya, Iwi, boleh. Saya mengalami stres saat belajar itu karena penumpukan tugas, Bu. Jadi saya itu bingung mau belajar yang mana dulu gitu, Bu. Ya. Jadi tidak tahu. Jadi lebih memilih memikirkannya saja, Bu. Ada lagi? Baik, Sofia. Karena tuntutan dari guru, Bu, selesai hari besok, Bu, saya yang besok itu Ya, ada lagi? Pas. Menurut Ananda, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres? Siapa yang tahu? Baik, Nanda. mungkin untuk melakukan relaksasi, Bu. Yang dimana relaksasi itu kan bertujuan untuk agar kita tidak stres lagi, gitu. Ya, ada lagi? Bu, Ya, adalah membuat jadwal harian, Bu, agar apa yang kita lakukan itu terarah, Bu, dan tidak mengakibatkan kita itu stres. baik, ya, Ziza, apa? Berolahraga, Bu. Ya, bagus sekali ya. Semua jawaban Ananda semua itu luar biasa, dan cara-cara tersebut merupakan strategi manajemen stres efektif dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, ada pertanyaan enggak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pada bimbingan kelompok kita pada hari siang ini? Ya, Nanda? Kesimpulan dari hasil diskusi ini yaitu bahwa kita harus dapat untuk mengatasi stres dalam belajar, Bu, dengan cara yang pertama itu mungkin membagi waktu secara terarah dan tidak membiarkan tugas menumpuk, Bu. Habis itu mungkin kita dapat melakukan relaksasi agar psikis kita lebih tenang, Bu. Iya, yang dikatakan Nanda itu sangat benar. Baik, kesimpulan kita pada siang hari ini adalah bahwa stres itu merupakan bagian dari kehidupan pelajar. Dengan manajemen yang baik, mengelola waktu yang baik, stres juga bisa menjadi motivasi bagi pelajar untuk berkembang. Apakah Nanda semua sudah memahami topik kita pada siang ini? Sudah, Bu.
perasaan Ananda setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Lebih tenang Lega, Bu. Bu. Ya, Mengetahui Bu. Jadi tahu bagaimana cara mengelola stres itu Bu. nah kan Ananda semua sudah mengutarakan perasaannya. Jadi bagaimana tindakan Ananda saat menghadapi stres? Baik, Ibu. Mungkin kalau sedang stres mungkin bisa lebih tenang Bu, soalnya sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ya, jadi ya, Cece. Rajin berolahraga Bu, karena tadi kan stres itu bisa diisukan dengan olahraga. Iya, ada lagi. Karena keterbatasan waktu pada siang hari ini, mungkin itu saja pembahasan kita pada siang hari ini. Untuk bimbingan kelompok selanjutnya mau hari apa, Linda? Minggu depan Bu. Minggu depan, Bu. Harinya sama Bu. Baik, minggu depan ya. Bu. Untuk jamnya, mau jam berapa Nanda semua? Samakan aja seperti sekarang ini Bu. Baik. Apakah Nanda semuanya setuju? Setuju, Bu. Alhamdulillah kalau Nanda semuanya setuju. Baik, Ibu akhiri bimbingan kelompok kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bubar, kita nyanyi sayonara dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Ya.